satu di depan kamera, satu di ruang tertutup. Kini, negara-negara kecil Pasifik makin berani bersuara. Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, berdiri di PBB dan meminta penyelidikan atas isu HAM di Papua. Tapi tak satu pun ia bicara soal program pembangunan, soal dana triliunan rupiah yang digelontorkan, atau tentang guru-guru yang dibakar hidup-hidup oleh separatis bersenjata. Henele Sopoaga dari Tuvalu dan Manasseh Sogavare dari Solomon juga bersuara lantang. Tak lupa Presiden Nauru, Perdana Menteri Tonga, hingga perwakilan Palau, semua ikut menyuarakan intervensi internasional. Tapi suara mereka satu arah. Tak ada keseimbangan, tak ada pengakuan terhadap fakta di lapangan. Padahal Indonesia tak diam. Pembangunan terus berjalan. Jalan dibuka, listrik masuk, rumah sakit dibangun, tapi semua itu seakan hilang ditelan narasi tunggal yang dibentuk dengan rapi. Inilah panggung besar. Panggung di mana Indonesia tak hanya menghadapi kelompok separatis bersenjata di hutan, tapi juga perang informasi, diplomasi penuh racun, dan permainan geopolitik yang ingin merobek keutuhan negeri ini dari dalam. Papua bukan sekadar wilayah. Papua adalah harga diri. Dan harga diri itu tidak untuk diperjualbelikan. Langit Papua tampak tenang. Tapi di balik awan itu, drone militer tak dikenal telah melintas diam-diam, memotret jalur logistik TNI, merekam pergerakan pasukan, dan menyadap komunikasi radio. Intelijen Indonesia tak tinggal diam. Satelit milik Lapan mencatat lintasan yang tak sesuai izin. Titik asalnya samar, namun sinyal menunjukkan pola pengendalian dari wilayah Samudra Pasifik, dekat dengan markas militer asing. Presiden Prabowo memerintahkan penyelidikan tertutup. Tanpa gembar-gembor, satuan elit Kopassus dan intelijen strategis BASE mulai mengendus sumber infiltrasi. Mereka menemukan fakta mengejutkan. Ada teknologi pengintaian yang tak dimiliki negara-negara Pasifik kecil. Ini bukan ulah negara miskin yang hanya bersuara lantang di forum. Ini operasi senyap dari kekuatan besar yang ingin Papua menjadi celah melemahkan Indonesia. Di lapangan, pasukan TNI bertempur bukan hanya melawan OPM. Mereka kini harus menghadapi senjata-senjata canggih yang jatuh ke tangan kelompok bersenjata. Senapan serbu dengan peluru tembus baja, drone modifikasi dengan ledakan kecil, dan alat komunikasi terenkripsi yang tak mungkin didapatkan tanpa dukungan luar. Letnan Arya, komandan pasukan raider yang baru dikirim ke Nduga, menemukan cache senjata asing tersembunyi di Gua Batu Kapur. Senjata itu masih dalam segel. Ada lambang produsen dari luar negeri, pabrikan yang selama ini menjadi rekan kontrak pertahanan NATO. Arya menyentak. Ini bukan lagi konflik separatis. Ini adalah sabotase berskala global. BASE melacak alur dana dari luar negeri. Miliaran rupiah mengalir melalui NGO asing yang beroperasi atas nama lingkungan dan pendidikan. Tapi sebagian besar dana tak pernah masuk ke masyarakat. Justru digunakan untuk membiayai pelatihan paramiliter di perbatasan, menyewa pengacara internasional, dan mendanai kampanye Black Campaign di media barat. Di New York, Geneva, dan London, opini terus digiring. Video yang menampilkan kekerasan separatis diubah narasinya seolah itu dilakukan aparat. Fakta dipelintir, dan publik internasional yang tak tahu medan, tak tahu sejarah, dan tak kenal siapa Benny Wenda, telan mentah-mentah. Indonesia semakin terjepit. Tapi justru di sanalah tekad bangsa diuji. Presiden Prabowo memutuskan langkah berani. Mengirimkan misi diplomatik khusus, bukan dengan bahasa diplomasi lembut, tapi dengan bukti di tangan. Foto satelit, rekaman drone, aliran dana gelap, dan kesaksian korban kekejaman OPM yang selama ini dibungkam. Jakarta pun memperingatkan dunia. Jika kalian terus bermain api di Papua, maka Indonesia akan membalas. Bukan dengan retorika, tapi dengan langkah tegas yang akan mengejutkan dunia. Papua bukan permainan catur global. Papua adalah nyawa bangsa. Sore itu, hujan deras mengguyur Lanijaya. Di balik derasnya hujan, unit khusus TNI bergerak dalam senyap, menyusuri lembah dan hutan belantara. Mereka bukan hanya memburu kelompok separatis bersenjata, mereka sedang mencari bukti bahwa ada kekuatan luar yang menyelinap lewat lorong gelap Papua, menyuplai kekacauan dari balik meja-meja elit internasional. Letnan Arya menerima laporan. Sinyal komunikasi asing terdeteksi dari sebuah menara radio tua yang telah lama mati. Di sanalah mereka menemukan markas rahasia yang digunakan untuk menyambung komunikasi dengan kapal siluman di perairan utara. Di dalamnya, sebuah komputer yang masih aktif, penuh data berkode, dan perangkat transmisi berstandar militer asing. Beberapa jam setelah penemuan itu,
jaringan internet di Papua tiba-tiba terganggu. Server pemerintah disusupi. Ada upaya penghapusan data. Namun tim siber Indonesia lebih cepat. Mereka berhasil mengekstrak satu file